Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengambil alih Irian Barat dari Belanda. Itu ada dua cara, melalui diplomasi dan konfrontasi. Sebelum membahas bagaimana caranya, latar belakang Indonesia ingin merebut Irian Barat dari Belanda adalah karena ada perjanjian internasional pada tahun 1896 itu yang berisi bahwa seluruh hasil jajahan seluruh jajahan Indonesia, seluruh jajahan Belanda yang meliputi Indonesia merupakan wilayah utuh Indonesia. Yang kedua itu karena suku Negroid mendiami Papua yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam dan berambut keriting. Karena pada saat itu ada yang mengatakan bahwa suku orang asli Indonesia adalah yang berkulit hitam dan berambut keriting. Yang ketiga, dari segi sejarah itu pada konferensi KMB, Belanda menjanjikan Indonesia untuk segera menyelesaikan konflik Irian Barat, tetapi Belanda mengingkari itu. Alasan Belanda masih mempertahankan Irian Barat karena di Irian Barat itu ada tambang emas dan uranium terbesar di dunia yang kemungkinan bertahan hingga 100 tahun ke depan. Dari cara bilateral, Indonesia melakukan perundingan KMB dengan Belanda pada tanggal 20 23 Agustus sampai 2 September 1949 yang menghasilkan kedaulatan Indonesia. Yang kedua, tanggal 3 Desember 1956 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda yang mengharuskan Belanda mengakui bahwa Irian Barat merupakan wilayah asli Indonesia secara de jure, namun Belanda menolaknya. Dari perundingan multilateral atau forum regional dan internasional dari PBB itu sudah ada pembahasan pada tanggal 10 Desember 1954 yang dilanjutkan pada tahun selanjutnya, tetapi tidak ada penyelesaian. Yang kedua, ada konferensi Kolombo pada bulan April 1954. Yang ketiga, ada dukungan negara-negara Asia Afrika kepada Indonesia untuk membantu mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda. Dari ekonomi, Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi dalam membebaskan Irian Barat. Yang pertama, buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 2 Desember 1957. Yang kedua, ada pemerintah Indonesia melarang beredarnya video atau film yang menggunakan bahasa Belanda. Yang ketiga, melakukan pengambil alihan atau nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang keempat, memecat warga negara Belanda yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Yang kelima, membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Setelah itu, dari perjuangan militer, Soekarno membentuk suatu pasukan yang bernama Pasukan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Dan juga Soekarno membuat Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Isi dari Trikora adalah menggagalkan pembentukan negara Papua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat, bersiap untuk memobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Setelah itu ada perjanjian New York. Isinya itu dirangkumnya Belanda harus memberikan alih kekuasaan Irian Barat kepada PBB. Setelah itu Indonesia wajib memulangkan warga sipil Belanda yang masih ada di sana dan diberikan
waktu maksimal lah. Setelah itu baru PBB memberikan alih kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia. Dan Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat paling lambat sebelum akhir tahun 1969. Nah, PPRA itu merupakan penentuan pendapat rakyat. Nah, PPRA di Papua ini bertujuan untuk musyawarah dengan rakyat Papua bagaimana kelanjutan dari Papua itu. Ada beberapa tahap dilaksanakan PPRA. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Papua. Tahap kedua adalah diadakan pemilihan Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir pada bulan Juni 1969. Yang ketiga ada tahap di mana dilaksanakannya PPRA dari Kabupaten Merauke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura. Pelaksanaan PPRA ini menanyakan apakah sisa populasi dari Papua mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Maksudnya merdeka itu apakah Papua ingin merdeka secara sendiri atau ingin tetap bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu pelaksanaan PPRA itu dan juga PBB turut menyaksikan pelaksanaan musyawarah PPRA itu. Utusan Australia dan utusan Belanda, ternyata hasil PPRA menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil PPRA itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969 sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil PPRA. Jadi pada dasarnya Belanda tetap memaksakan Irian Barat itu sebagai wilayah mereka, tetapi berdasarkan dari segi sejarah atau segi dari sebelum-sebelumnya itu Irian Barat merupakan wilayah asli Indonesia. Dan juga setelah melakukan musyawarah PPRA, ternyata warga-warga Irian Barat itu lebih menyetujui untuk bergabung kepada negara Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.